Kita akan langsung berkenalan dengan sang MC yang merupakan seorang pemuda baik hati, penuh semangat, pekerja keras, dan berdedikasi tinggi. Saat ini pemuda yang bernama Andrew Bridgman sedang dalam keadaan bungah-bungahnya, karena besok Bridgman akan menjadi pasukan angkatan darat. Saat Isa, sang ayah yang seorang mantan marinir, mengutarakan rasa bangganya terhadap anaknya itu. Part of something like this. I want you to know I'm proud of you, okay? That's a tremendous thing. Singkat cerita, Bridgman yang kini tengah bertugas memeriksa penduduk desa di lembah Kandahar, Afghanistan. Bridgman menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan dan sangat enjoy. Meski teman-teman satu regunya menganggap jika memeriksa penduduk adalah hal yang sangat membosankan, seragam militer yang dikenakan tak membuat Bridgman kehilangan jati dirinya. Dia tetap pemuda yang sangat baik. Itu terbukti saat salah satu penduduk menolak diperiksa. What is he saying? Stop! Don't make me use force. Layaknya teman sejati pada umumnya, teman-temannya hanya bisa mentertawakan hal itu. Hanya Sersan Wallace yang membantu Bridgman berdiri. Sersan Wallace sendiri adalah pribadi yang sangat baik. Beliau mengajarkan para anak buahnya untuk selalu bersikap baik terhadap penduduk lokal. Look there. See them kids? That's right. Wave and smile. Wave and smile. Now I'm gonna go over there and give those kids some candy. Cause I'm a goddamn prince. Assalamualaikum. 3 minggu setelah wafatnya Sersan Wallace, regu Bridgman kedatangan sersan baru bernama Sersan Dix. Terlihat sekali jika beliau adalah orang yang tegas dan sangat disiplin. Sersan Dix akan melakukan tugas yang berbeda bersama anak buahnya. Beliau akan memimpin misi untuk menemukan para pemberontak yang telah menanam bom yang dikendalikan dari jarak jauh, sama seperti bom yang telah menewaskan Sersan Wallace dan anggota angkatan darat yang telah gugur. This is our mission. Whoever's making these has to answer for the deaths of 24 American soldiers in the past 12 months. Cell phone trigger wired to Russian UXO who wants to make a fucking difference. Di suatu duha, regu Sersan Dix menggerebek sebuah rumah yang diduga sebagai rumah pemberontak. Hal itu diperkuat dengan sebuah tembakan yang berasal dari rumah itu. Setelah berada di dalam, sang kepala keluarga menjelaskan jika yang menembak bukanlah keluarganya. Karena panik, sang kepala keluarga terus berbicara, sedangkan Bridgman memintanya untuk tiarap. Mungkin karena tak mengerti apa yang diucapkan oleh Bridgman, sang kepala keluarga tak menurutinya. Lalu di saat Isa, Bridgman kumpul-kumpul dengan teman-temannya di dalam mobil patroli. Di saat semua temannya menghisap daun haram, Bridgman tak ikut-ikutan. Dia hanya ngobrol saja di sana, teka bawah sekaba-kaba. Setelah itu Bridgman cabut dan menemui sang sersan untuk memberikan serangan bom yang telah terjadi. Tapi ini hanyalah sebuah modus. Sebenarnya Bridgman mau mempromosikan dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin regu. Tapi sayangnya dia harus bersaing dengan 6 orang lainnya. We got 6 guys trying for that job. Convince me. Sementara itu teman-teman Bridgman masih asik menikmati daun haram. Tiba-tiba Sersan Dix datang. Tentu saja hal itu membuat mereka panik. Yang luar biasanya adalah Sersan Dix tak menghukum mereka. Justru beliau, This is not good. Go see my man Darwish at the A&A camp. He'll get you the primo shit. mungkin Sersan Dix mengerti jika para pemuda ini butuh hiburan di tengah tugas mereka yang sangat berat. Mungkin saat di gym, para anak buahnya melihat sang sersan punya tato tengkorak di kakinya. Dari keterangan Sersan Brur yang sempat bertugas bersama Sersan Dix, tengkorak merah berarti Sersan Dix telah membunuh orang Irak, sementara biru untuk orang Afghanistan.
You don't win war zip time, people. Di saat mereka akan kembali melakukan misi, Sir Sandix memilih Brigsman untuk menjadi pemimpin tim. Mendengar hal itu, Brigsman tentu saja sangat senang. Karena seperti yang kita tahu, menjadi pemimpin tim adalah impiannya. Tapi ada hal yang harus dilakukan Brigsman sebelum menjadi seorang pemimpin, yaitu... Just one little thing. You need to put Marquez on his back. You put him into submission. Otherwise, I'll assume you're not qualified for the job. What? Mau tidak mau, Brigsman harus patuh kepada sang sersan. Meski kemenangan Brigsman dicapai dengan cara yang cukup aneh, menang tetaplah menang. Di suatu duha, Brigsman melihat Sersan Brur yang terkena bom. Melihat kondisi sang sersan yang sudah dianggap sebagai seorang sahabat, tentu saja Brigsman sangat bersedih. Saat memberikan laporan harian kepada Sersan Dix, Brigsman menanyakan kondisi terkini Sersan Brur, dan ternyata Sersan Brur telah meninggal. Tentu saja mendengar hal itu, Brigsman sangat terpukul. Kemudian dari mulut Brigsman keluarlah kata-kata mutiara. If you're gonna get emotional, don't do it here. Did you hear what I just said? Fuckers, I like to see their whole country burn, man. Every village, see this whole fucking country burn to the ground. Fuck those people, man. Fuck those motherfuckers. That's quite a manifesto. Mendengar hal itu, justru Sir Sandix terkesima melihat Brigsman. Kemudian beliau mengajak Brigsman untuk menemui seorang tahanan yang masih anget-angetnya, alias baru ditangkap tadi malam. Meski tahanan itu bukan pelaku pengeboman, Sir Sandix berkeyakinan jika orang itu tahu siapa pelaku pengeboman. Sedangkan maksud Sir Sandix mengajak Brigsman adalah beliau memerintahkan anak buahnya itu untuk menghajar sang tahanan. Meski awalnya ragu karena dipenuhi kesedihan dan amarah, Brigsman You're a good kid. Di esok harinya, Brigsman mendengar kabar jika Rayburn telah menghajar sang tahanan. Mendengar hal itu, Brigsman kehel kepada dirinya sendiri. Rasa kecewa Brigsman semakin bertambah saat dia melihat kedekatan Rayburn dengan Sir Sandix. Apalagi ketika Sir Sandix memberikan sesuatu kepada temannya itu, Brigsman semakin timuruan. Mungkin karena merasa dia adalah pemimpin tim, jadi yang seharusnya dekat dengan sang sersan adalah dirinya. Di saat duha, kembali mereka menjalankan misi. Tapi Brigsman diperintahkan sang sersan untuk menjaga kendaraan. Tentu hal itu membuat Brigsman bendu. Di saat Brigsman dimintai permen dan coklat oleh anak-anak setempat, tiba-tiba terdengar beberapa suara tembakan dari arah desa. Dengan cepat, Brigsman menuju ke pusat suara. Sesampainya di sana, baku tembak telah berhenti. Terlihat seorang mujahid yang dieksekusi oleh Rayburn karena telah menyerang dengan granat buatan Rusia. Sir Sandix terlihat sangat bangga dengan kinerja Rayburn yang membuat Brigsman semakin cemburu. Tapi kecemburuan Brigsman teralihkan oleh tangisan dari ayah sang mujahidin. Ketika Isa, Sir Sandix yang menyadari jika Brigsman menjadi galau setelah timnya mengeksekusi mujahidin, memutuskan memindahkan Brigsman ke bagian logistik karena tahu Brigsman terlalu baik untuk mengeksekusi manusia. Tapi Brigsman bersikeras dan berusaha meyakinkan sang sersan jika dia akan melakukan yang terbaik, bahkan jika dia harus melakukan eksekusi sekalipun. Ketika akan menggantikan Rayburn untuk jaga malam, Brigsman menanyakan kepada temannya itu
bagaimana rasanya membunuh seseorang. Rayburn kemudian mengatakan, jika dalam bertugas jangan pernah berpikir jika kita melakukan tugas itu sendirian, karena kita bekerja sebagai sebuah tim. Jikapun harus menembak atau membunuh seseorang, kita juga telah membunuh sebagai sebuah tim. Intinya, jika membunuh secara tim, maka dosanya akan berkurang karena dibagi-bagi. Meureun. Mendengar hal itu, sepertinya Briggsman masih bingung dengan pilihan yang akan dia ambil. Good night, Brickman. Di saat duha, Briggsman yang melihat Rayburn yang masih pulas tertidur menjadi kepo dengan isi kotak pemberian sang Sersan Dix tempo hari. Dan ketika dibuka, Briggsman sangat terkejut karena granat itu berjenis sama dengan granat yang dilemparkan Mujahid di hari sebelumnya. Hal ini cukup aneh karena kecil kemungkinan granat itu memiliki populasi dengan jumlah yang besar, mengingat granat itu adalah peninggalan Rusia yang terlebih dahulu menginvasi Afghanistan beberapa dekade yang lalu. Untuk meyakinkan teorinya, Briggsman menanyakan langsung kepada Rayburn bagaimana mungkin Rayburn dapat melihat dengan jelas jenis granat yang dilemparkan Mujahid. Padahal jarak antara Rayburn dan Mujahid kurang lebih 50 meter saat itu. Karena Rayburn memberikan jawaban ambigu yang berbelit-belit, Briggsman semakin yakin dengan teorinya. Lalu, apakah teori Briggsman itu? Ternyata Briggsman berpikir jika penembakan Mujahid sudah direncanakan. Briggsman berasumsi pembunuhan itu dilakukan demi sebuah tujuan tertentu. Semua pemikirannya itu Briggsman utarakan kepada sang ayah. You should see this man. Coombs is getting a big fat cock tattooed on his arm. Got you, man. Easy, you coming or what? Yep. Sebenarnya tadi siang, Briggsman berencana menemui sang komandan untuk mengutarakan pemikirannya, tapi nggak jadi setelah melihat Sersan Dix. Setelah beberapa hari berlalu, tiba-tiba keberadaan Sersan Dix menghilang dari camp. Dan menurut orang yang paling dekat dengan Sersan Dix saat ini, yaitu Rayburn, Sersan Dix sedang diinvestigasi oleh Pusat Komando Kriminal Angkatan Darat terkait informasi anonim tentang penembakan Mujahid beberapa hari lalu. Briggsman yang menyadari jika ayahnya lah yang telah memberikan informasi itu kepada Pusat Komando Kriminal, hal itu membuat Briggsman teparubuh rarasaan. Ketika sedang membersihkan truk lapis baja, Briggsman menemukan sebuah senjata jenis AK. Belum hilang karewas Briggsman, tiba-tiba Coombs datang untuk mengajak Briggsman menghadiri rapat tim. Rapat dadakan itu terjadi karena Sersan Dix telah menemukan siapa orangnya yang telah menghubungi Pusat Komando Kriminal. Saat akan memasuki tenda, Briggsman merasa sangat ketakutan karena dia tahu jika si pengadu adalah dirinya. Dan Sersan Dix tak akan segan-segan untuk menghukumnya. Tapi karena Coombs yang terus memaksa, Briggsman terpaksa masuk ke dalam tenda. Lalu... Hey. Hope you don't mind we started without you. Ternyata si pengadu itu adalah Marquez. Ini berarti orang yang curiga kepada Sersan Dix bukan hanya Briggsman seorang. Tapi dengan begini, justru posisi Briggsman sedikit aman. Esok harinya, mereka kembali melaksanakan tugas. Dan kali ini, Briggsman dengan sangat jelas dan terpampang nyata melihat rekayasa pembunuhan penduduk sipil tak berdosa yang dilakukan Sersan Dix. Please, in there. Just inside for now. Hey, you people, you aren't getting the fucking message. Where you going? Huh? Sit. Stay there. Meski hal itu membuat para penduduk desa memberitahu letak keberadaan bom di wilayah mereka,
Tangisan dari istri dan anak dari orang yang tak berdosa telah membawa hati Brigsman tenggelam dalam rasa bersalah.